Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada saya, Farantirta Kesuma, lalu ada saya Sarvanani, lalu ada Muhammad Giat Mustafa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pada mata pelajaran data mining dengan datasets bakery sales. Pertama, di sini kami mendapatkan sebuah datasets dari penjualan transaksi toko kue, yaitu bakery sales. Di sini seperti pada contohnya ada field-field yang ada di dalam dataset, yaitu ada transaction number, ada items-nya, lalu ada tanggal transaksi, lalu ada hari di mana dia itu melakukan transaksi, apakah itu pagi hari, sore hari, ataupun malam hari. Lalu ada kapan dia harinya, ada weekend maupun weekday-nya. Di sini berjumlah ada 20.000 record dalam 9.000 transaksi. Nah, lalu hal yang pertama kita lakukan yaitu data pre-processing dan eksplorisasi data. Di mana hal pertama yang kita lakukan yaitu menghapus data-data duplikatnya. Bisa dilihat di sini pada dataset kiri, di sini ada transaksi nomor 2. Itu ada item set item yang sama dengan tanggal transaksi juga yang sama. Jadi ini adalah record yang benar-benar sama, maka dari itu kami melakukan penghapusan salah satunya, sehingga dihasilkan dataset seperti yang ada di sebelah kanan. Yang sebelumnya ada 2 item set untuk satu transaksi, maka di sini hanya ada 1. Lalu di sini ada visualisasi yang kami lakukan untuk melihat bagaimana persebaran item yang paling sering dibeli pada setiap transaksinya. Nah, di sini bisa dilihat ada coffee yang paling banyak dibeli, yaitu di atas 4.000 item atau 4.000 transaksi. Lalu yang kedua itu ada roti atau bread, ada di atas 3.000. Lalu di sini ada teh atau tea, lalu dan selanjutnya hingga brownies. Nah, selanjutnya yaitu ada selection features, di mana di sini itu kami hanya menggunakan beberapa kolom atau field yang diperlukan untuk melakukan aturan asosiasi. Untuk tema itu ada transaction number dan itemnya saja. Nah, dari dataset sebelumnya, itu untuk satu transaksi itu dibagi-bagi atau per itemnya. Maka di sini kami akan menyatukannya sesuai format yang akan kita gunakan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk melakukan analisis asosiasi untuk dataset ini, kami menggunakan sebuah metode yang disebut FP Growth. Nah, metode FP Growth ini atau Frequent Pattern Growth merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk mengidentifikasi seberapa sering sih suatu pola pada dataset itu muncul. Dan cara kerja dari FP Growth ini itu memanfaatkan sebuah representasi dari pola-pola dalam dataset yang sering muncul itu direpresentasikan sebagai struktur data yang disebut FP3 gitu. Nah, FP Growth ini caranya itu lebih detailnya lagi itu dia dengan cara membangun FP3 berdasarkan dataset yang ada. Lalu dari FP3 itu dihitung masing-masing frekuensi kemunculan item set. Nah, setelah frekuensi kemunculan item setnya itu dihitung, dilihat supportnya masing-masing dari item set itu berapa, dan yang memenuhi minimum support atau parameter minimum support yang telah ditentukan, maka itu dimasukkan ke frequent item set. Nah, setelah nanti ada frequent item set, nanti dihitung juga kemunculan atau dibuat rules dari frequent item set tersebut. Sebentar, share screen-nya hilang.
Oke, baik, saya share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini FP Growth ini setelah tadi menentukan frequent item setnya, dari situ akan ditentukan rules masing-masing berdasarkan minimum confidence, parameter minimum confidence yang telah ditentukan. Jadi untuk FP Growth ini ada dua parameter yang perlu ditentukan ya. Yang pertama ada minimum support dan juga ada minimum support ini untuk menentukan frequent item set, dan yang kedua ini adalah minimum confidence untuk menentukan rules-rules apa saja yang dihasilkan gitu dari dataset yang digunakan. Oke, untuk tugas kali ini kami menggunakan 6 pasang minimum support dan juga minimum confidence yang nantinya itu dicoba diimplementasikan. Dapat dilihat sebentar di sini. Nah, untuk melakukan FP growth-nya sendiri, kami menggunakan library dari MLX10 Frequent Patterns. Ini FP growth, kita import FP growth-nya dan juga kita import untuk association rules-nya. Yang pertama di sini dataset yang tadi yang masih berbentuk string itu, yang tadinya sudah di group by, udah digabung-gabungin gitu menjadi kayak di slide sebelumnya di sini. Nah, di sini kan udah bentuknya tuh Skandinavian, koma Skandinavian, hot chocolate, jam, cookies, dan sebagainya. Itu diubah menjadi tipe data boolean, lalu sebentar, diubah menjadi biner terlebih dahulu. Lalu kalau udah jadi biner, kayak mana itu masih string, itu diubah jadi boolean, lalu diubah jadi integer agar bisa di-inputkan ke dalam library fpgrowth. Nah, di sini untuk frequent item setnya, ini kita gonta-ganti di bagian parameter minimum support. Lalu setelah frequent item setnya jadi, ini dimasukkan ke dalam association rules. Nah, di sini kita pakai matriksnya itu seperti yang dibilang tadi adalah confidence, dan minimum threshold untuk confidence-nya itu kita ganti-ganti sesuai table yang tadi ditunjukkan. Di sini kami memakai yang pertama nih minimum support 0,1 dan minimum confidence-nya 0,6. Lalu dari kombinasi minimum support dan minimum confidence ini, jumlah item set yang berisi lebih dari satu itemnya itu hanya tidak ada sama sekali, apalagi jumlah rules-nya. Yang dimaksud itu adalah seperti ini. Ini untuk frequent item setnya kan di sini ada dua data yang lebih dari satu ya. Kalau yang seperti bread, cuma hot chocolate, cookies, ini kan cuma satu item aja gitu. Itu tidak kami hitung karena tidak bisa dijadikan rules. Nah, di sini untuk kombinasi pertama itu item setnya 0 yang lebih dari satu item. Kombinasi kedua itu ada 2, tapi rules-nya tetap hanya 0 karena minimum confidence masih tinggi 0,6. Lalu untuk minimum support 0,01 ini lumayan banyak. Dia jumlah item set yang lebih dari satu item itu mencapai 31. Tapi untuk jumlah rules itu hanya satu saja karena minimum confidence-nya 0,6. Nah, di sini menggunakan minimum support yang sama kayak tadi dan minimum confidence-nya itu diturunkan, dilihat di 0,05 ini rules-nya itu menjadi ada 2 gitu. Dari yang sebelumnya 0 jadi 2. Dan yang 0,01 minimum support-nya juga yang tadinya itu satu rules, dia jadi ada 31 rules, yang mana jadi lebih banyak saat minimum confidence-nya ini diturunkan. Oke, mungkin segitu aja dari saya untuk implementasinya. Bisa dilanjut oleh Cesar Vanani. Baik, ini merupakan dari hasil dari FP Growth yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana support yang dihasilkan oleh Brad itu sendiri adalah 0,3. Hal ini tidak memenuhi dari si minimum supportnya itu sendiri ya, di mana kita melakukan minimum supportnya itu 0,05 ya. Dan rules-nya itu tidak terbentuk karena hanya satu barang saja. Yang terbentuk di sini hanya item pada nomor 9 sama 10 aja, di mana di situ ada dua rules-nya itu terbentuk, ada coffee sama bread dan cake sama coffee. Nah, di situ jadi di paling bawah itu hasil dari rules yang terbentuk dari hasil percobaan yang sudah dilakukan. Dengan supportnya itu 0,09 dan yang kedua di situ 0,05. Selanjutnya. Nah, dari hasil implementasi FP Growth yang dilakukan ini didapatkan bahwa
minimum support yang berpengaruh dengan item set, yaitu dengan parameter 0,1. Parameter 0,1 ini tidak berpengaruh tidak ada sama sekali item set yang berisi lebih dari satu item. Sedangkan saat support minimum diubah menjadi 0,01, item set berisi lebih dari satu item yang berjumlah hingga 31 item. Untuk rule yang dihasilkan pada saat confidence minimumnya 0,6, hanya terdapat satu rules yang terbentuk. Sedangkan saat confidence-nya diturunkan menjadi 0,2, di situ terbentuk menjadi 2 rules dari hasil yang didapatkan. Tapi hasil yang didapatkan tersebut kurang dapat dipercaya karena confidence yang ditentukan sangat kecil dari apa yang ditentukan, ya. Hanya 0,2. Mungkin sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.